Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan sentiasa diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan cerita sirah kita kaitan dengan hakikatul hayatid dunya. Dan kita masih bicara tentang kepastian ujian, musibah yang Allah timpakan kepada hamba-Nya. Khasnya mereka yang mengaku sebagai orang mukmin. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam ayat yang kita pelajari minggu lepas, yakni di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, muka surat 16, dan juga coba kita kaitkan dengan ayat selepasnya, surah Muhammad ayat yang ke-31. Ini cerita tajuk yang sama. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 serta surah Muhammad ayat yang ke-31. Ayat yang paling bawah sekali muka surat 16 itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh pasti kami akan timpakan ujian bala terhadap kamu, yakni wahai orang mukmin, sehingga nyata bagi kami orang-orang yang berjihad daripada kamu
dan orang-orang yang bersabar. Dan kami akan beritahukan pada kamu tentang hal ehwal kamu, baiknya maupun buruknya. Saya coba berikan kesimpulan daripada dua ayat ini dari aspek bahawa, dari sudut bahawa hidup adalah ujian. Khasnya orang yang beriman pasti diuji begitu mengucapkan atau menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, seperti mana yang saya katakan minggu lepas, jika ada orang mukmin setelah mengaku dirinya beriman pada Allah, kemudian berharap hidupnya senang, tanpa ada ujian, tanpa ada masalah, tanpa ada musibah, ya pasti kecewa. Karena semakin meningkat iman seseorang, maka semakin berat ujiannya. Itu yang kita telah pahami sama. Ini bermakna orang mukmin walaupun tidak salah memohon kepada Allah agar dielakkan daripada musibah, tapi nampaknya bila kita memohon pada Allah agar sepanjang hayat kita supaya orang mukmin tidak diuji, tidak musibah, yaitu nampaknya mustahil. Karena hidup adalah ujian. Kerana mengharapkan sepanjang hayat tidak ada ujian dan musibah itu perkara yang mustahil, maka bagi orang mukmin yang bijak ialah sentiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian, apapun bentuk ujian tersebut, bila mana ujian itu telah menimpanya. Sentiasa bersedia, khasnya jiwanya, hatinya, itu adalah sikap yang bijak. Itu satu. Kemudian Allah memberitahu kepada kita tujuan ujian yang Allah tipukan pada hamba yang beriman ini, walaupun dalam ayat itu Allah menyatakan hatta na'lamal mujahidin dalam surah Muhammad ayat 31, atau Allah berfirman fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin dalam surah Al-Ankabut ayat 3, yang terjemahan Melayunya supaya kami mengetahui siapa di antara kamu yang berjihad dan siapa di antara kamu yang bersabar, supaya kami mengetahui siapa di antara kamu yang jujur, ikhlas dalam imannya, dan siapa yang berbohong. Walaupun begitulah terjemahan Melayunya, tetapi hendaklah kita berhati-hati dalam memahami ayat ini. Karena betulkah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada kita ini tujuannya karena Allah nak tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong. Kalaulah tujuan Allah seperti itu, maknanya Allah tidak tahu apa yang akan berlaku pada hambanya, jujur atau tidak, sebelum Allah menguji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Ilmu Allah telah mengetahui makana, apa yang telah berlaku.
Ma yakunu, apa yang sedang berlaku. Ma sayakunu, apa yang akan berlaku. Ilmu Allah juga mengetahui ma la yakunu. Idza kana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang tidak berlaku. Jika ia berlaku, bagaimana ia berlaku. Ilmunya mutlak. Pengetahuannya mutlak. Lalu kenapa Allah berfirman supaya aku mengetahui? Seolah-olah Allah belum tahu hambanya ini tulen, palsu, jujur, ikhlas, atau tidak dalam imannya. Sehingga perlu diuji dahulu untuk meyakinkan akan kejujuran atau kebohongannya. Jemaah sekalian, tidak seperti itu yang dimaksudkan ayat ini. Ini kerana, coba perhatikan, pertama, untuk menjelaskan ini penting, ini kaitannya dengan akidah. Jangan sampai kita salah faham tentang ayat ini. Lainlah kita, kalau kita memang belum tahu, saya belum tahulah. Agak-agak kereta ini kuat ke tak kuat, saya tak pastilah. Tapi kita kena try dululah, kena test dululah. Kena test drive dahululah. Naik bukit, turun bukit. Kita pandu laju-laju. Kita kena laju-laju. Lepas itu baru kita nanti boleh komen lah. Sama ada elok ke tak elok. Itu kita. Kita belum tahu sebelum kita adakan ujian. Tapi Allah kan sudah maha mengetahui apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Dan pengetahuannya tidak terhad. Lalu apa maksud ayat ini? Mari kita jelaskan secara teratur. Pertama, coba rujuk jemaah sekalian surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Lihat. Sudah jumpa surah Al-Hajj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathum fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Ila akhir ayat. Yang bermaksud wa minan nasi, dan sebagian manusia, tidak semua. Ada sebagian manusia, man siapa yang ada yang ya'budullaha ala harfin. Ia menyembah Allah, meyakini Allah, meyakini akan Allah sahaja yang berhak disembah, tapi hanya ala harfin. Di tepian. Di tepi. Ya, kalau bahasa umumnya, ia menyembah Allah hanya di atas pagar. Boleh lebih masuk ke dalam, suatu dan keadaan kita tu boleh terjun keluar. Fa in asabahu khairun, jika menimpa kepadanya musibah, khairun, kebaikan. Jika Allah bagi dia kesenangan, jika Allah bagi dia kebaikan, itma'anna bih, ia menjadi tenang, ia menjadi tenteram, tenang. Tapi wa in asabathum fitnah, bila Allah timpakan fitnah, ujian, kesusahan, inqalaba ala wajhihi, mereka berbalik ke belakang. Orang seperti ini khasirat dunya wal akhirah. Dunia rugi, akhirat pun merugi.
Tengok, dunia merugi, akhirat merugi. Ada orang yang seperti ini. Dia mendakwa beriman kepada Allah dan imannya kuat, jujur, ikhlas. Bila hidupnya senang lenang. Bila apa yang diminta, Allah kabulkan. Apa yang dihajatkan, tercapai. Usahanya berjaya. Sehat, tak pernah sakit. Dia merasa, saya beriman pada Allah. Saya yakin Allah Maha Adil. Saya yakin. Betulkah pengakuan orang ini? Kalau kita betulkah awak meyakini? Ya yakin, yakinnya. Pasti jawabnya begitu. Maklum dia senang. Nah, Allah ingin membuktikan kepada orang itu, sama dia cakap betul atau cakap bohong, jujur atau tidak, Allah timpakan kepadanya ujian kesusahan. Allah ingin jadikan diri orang itu sebagai saksi atas dakwaannya. Kan dia sekarang mendakwa, ia jujur imannya. Coba pengakuannya ini betul ke tak betul? Hanya di mulut atau ini? Tapi kalau kita tanya, yakin, saya yakin. Saya ikhlas dalam beriman. Maklum senang. Setelah diuji dengan fitnah, dengan musibah, tengok. Dia kembali ke belakang. Ibarat dari duduk di atas pagar, bila senang saja, dia lebih masuk lebih ke dalam Islam. Masuk lebih ke dalam lagi, dalam Islam. Oh iyalah, Islam ini cantik Islamnya. Tapi bila dia musibah, dia keluar Islam. Setelah diuji, barulah orang itu tahu. Menjadi saksi atas dirinya. Dia sodek atau dia kadhib. Ini yang dimaksudkan oleh Allah supaya Allah mengetahui siapa yang benar. Allah sudah tahu. Orang ini jujur atau tidak, Allah sudah tahu. Tapi Allah mahu bahwa kejujuran atau kebohongan orang itu biar orang itu sendiri yang mengetahui akhirnya. Biar dia sendiri yang mengetahui. Oh, saya jujur. Oh, saya bohong. Bagaimana caranya? Diuji. Dengan begitu akhirnya, Masya Allah, betul lah. Allah rupanya dah tahu yang saya ini tidak jujur. Ketika saya kata beriman dengan Allah secara jujur, Allah rupanya tahu yang saya tidak jujur. Dahulu saya tidak percaya yang aku ini tidak bercakap jujur. Setelah diuji barulah saya tahu. Ini tujuan dia. Jadi jangan difahami firman Allah supaya karena kami hendak mengetahui siapa di antara kamu yang jujur ini bukan bermakna Allah tidak tahu. Belum tahu, bukan begitu. Maha suci Allah daripada tidak mengetahui sesuatu. Sebab saya kata ilmu Allah, pengetahuan Allah itu yakni mengetahui makana, apa yang telah berlaku, ma yakunu, mengetahui apa yang sedang berlaku, mengetahui ma sayakunu, mengetahui apa yang akan berlaku sebelum berlaku, dan juga mengetahui ma la yakunu idza kana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang tidak berlaku, bagaimana ia berlaku jika ia apabila berlaku, bagaimana ia akan berlaku. Ini maksudnya. Jadi Allah nak tunjukkan. Sebagaimana contoh yang lain, ya mas sekalian, di akhirat itu ada hisab, ada mizan, ada pertanyaan itu, pertanyaan ini, ditimbang itu, ditimbang ini. Dan selepas semua proses dilaluinya, manzil-manzil telah dilaluinya, lalu tiba masanya untuk keputusan terakhir daripada Allah. Sama ada hamba ini menjadi penghuni neraka, ataupun hamba ini menjadi penghuni surga. Pertanyaannya,
Kenapa Allah adakan hisab segala-gala, hisab, mizan, timbangan, catat amal petang itu? Adakah Allah belum mengetahui siapa yang layak masuk neraka, siapa yang layak masuk surga? Jawapannya, Allah sudah tahu siapa yang akan jadi ahli surga, siapa yang akan jadi ahli neraka. Bila Allah mengetahui? Semenjak zaman azali. Bila Allah sudah mengetahui, kenapa ditanya dahulu, dikisap dahulu, ditimbang dahulu, disoal dahulu, mengakui perbuatannya atau tidak? Ini tujuannya bukan untuk Allah mengetahui, memastikan pengetahuannya. Allah nak jadikan hamba ini sebagai saksi atas dirinya. Jemaah sekalian, jika sekiranya Allah tidak adakan hisab, tidak adakan mizan di akhirat, tidak ada pertanyaan itu dan terus sajalah. Yang ahli neraka dimasukkan dalam neraka tanpa hisab, yang ahli surga masuk neraka tanpa disoal. Allah adil, tetap adil. Karena Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa diadakan hisab? Kenapa diadakan mizan? Allah bukan sekadar Maha adil, tapi Allah mahu manusia, hambanya dapat mengetahui dan merasai keadilan Allah. Paham ya? Allah bukan hanya Maha adil, tapi Allah mahu keadilannya itu dapat diketahui dan dirasakan oleh hambanya. Bagaimana caranya? Diadakan hisab. Setelah dihisab secara detail, dan mereka tahu, oh iya betul lah, rupanya ini saya salah banyak. Kesalahan saya terlalu banyak. Jadi ketika Allah putuskan mereka jadi ahli neraka, mereka tidak akan protes. Mereka tidak akan merasakan bahwa Allah berlaku zalim ke atasnya. Itu tujuan dia. Bukan untuk meyakinkan Allah, zat Allah, Allah sudah Maha mengetahui. Allah sudah tahu ini iman yang jujur atau ini iman yang bohong. Sebelum pun diuji, tak payah diuji lah. Tapi Allah mau biar orang itu sendiri menjadi saksi atas dirinya. Sebab bak kata surah Al-Hajj ayat 11 tadi, ada orang yang di atas pagar. Bila dapat kesenangan saja, wah, dia merasa imannya kuat pada Allah. Yakin Allah Maha Pengasih. Bila diuji, habislah. Lari. Ini dia. Yang keduanya. Sebab itulah ujian pasti. Semakin kuat ujiannya, semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Di dalam ayat itu disebutkan, surah Ankabut ayat ketiga disebutkan, demi sungguh kami telah menimpakan ujian pada orang-orang sebelum mereka. Makna orang sebelum mereka, Masya Allah, Allah telah timpakan ujian dan nyata bagi mereka, siapa di antara mereka yang ikhlas imannya kepada Allah, yang jujur, dan siapa yang berbohong. Saya nak bagi satu contoh jemaah sekalian. Benar-benarlah kisah ini mungkin kalau kita bandingkan dengan apa yang kita alami, ujian iman yang Allah timpakan pada kita, ya mungkin terlalu kecil, terlalu ringan. Dan ujian yang Allah pernah timpakan pada sahabat Nabi. Sungguh begitu, ujian yang sangat berat yang Allah timpakan pada sahabat Nabi untuk mengetahui kekuatan iman mereka, pun rupanya Nabi kata belum seberapa dibandingkan dengan ujian yang Allah pernah timpakan kepada umat-umat dahulu. Saya ingin bacakan hadisnya. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam An-Nasai dalam sunannya pun meriwayatkan juga. Jadi hadisnya sahih, Bukhari dalam sahihnya.
Dari sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arati. Khabbab bin Al-Arati. Itu nama sahabat Nabi. Beliau pernah berkata, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengadu, kata Khabbab bin Al-Arati, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad lakina minal musyrikin siddah. Karena kami telah mendapatkan pelbagai penyiksaan, penderitaan, kezaliman yang dilakukan oleh orang musyrik. Ringkas kata, Khabbab bin Arati termasuk orang yang kena bully, kena siksa, kena balon lah, dizalimi oleh orang musyrik. Jadi nasib yang menimpa dirinya ini Khabbab Arati adukan, laporkan kepada Nabi. Ya mungkin terlalu berat lah, disiksa terlalu berat. Dan memang sangat berat ya mas sekalian. Dalam satu riwayat yang lain, Khabbab Arati yang meluk agama Islam ini period Makki ya, bukan period Madani. Yakni disuruh baring di atas besi yang panas. Baring di atasnya tentulah terbakar kulit belakangnya. Dan besi itu baru menjadi sejuk karena simbahan cecair yang keluar daripada tubuh badan Khabbab bin Arati. Anda bayangkan. Baring atas besi panas dan besi itu akhirnya jadi sejuk selepas banyaknya cairan yang mungkin darah daripada tubuh badan Khabbab Arati. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab baru orang tahu setelah Khabbab Arati ditanya oleh Umar untuk melihat sendiri kesan siksaan itu. Setelah dibuka bajunya oleh Khabbab dan Umar bersilakan melihat sendiri, bagian badan bagian belakang Khabbab Arati ini rupanya tidak ada kulit. Tulangnya pun nampak karena kulit dagingnya telah terbakar ketika dibakar oleh orang kafir dahulu. Itu ujian iman. Ini period Makki, Nabi belum boleh membelanya. Di Makkah bila orang iman diuji, disiksa oleh orang kafir, ya Nabi dan hanya bagi nasihat, isbiri wattaqillah, isbiri wattaqillah. Itu ialah sabarlah, takwa pada Allah. Hingga ada yang mati, contohnya Sumayyah. Hingga mati kan. Jadi karena siksaan yang dahsyat inilah, Khabbab bin Arati mengadu kepada Nabi. Apa aduannya? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tada'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah elok bagi engkau memohon pertolongan kepada Allah buat kami ini? Bukankah dah tiba masanya engkau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan, berikan pertolongan pada kami? Kami dah tak tahan ya Rasul, disiksa oleh orang kafir karena kami beriman. Engkau kan punya doa yang makbul. Aku fikir sudah tiba masanya engkau berdoa pada Allah agar Allah tolong kita. Ala tastansiru lana, ala tada'u lana. Tidakkah elok ya Rasul, lebih baik engkau mohon pertolongan pada Allah. Patut ya, wajar ya. Kalau kita jadi Khabbab bin Al-Arati pun, ya patutlah kata begitu. Kan Nabi punya doa yang makbul. Umatnya pula disiksa seperti itu, kenapa Nabi tak mohon pada Allah supaya diselamatkan saja? Wajarlah bagi untuk kita, wajar minta. Apalagi bukan, Masya Allah, ini bukan ujian yang ringan, bukan ujian yang kecil. Sangat berat. Apa jawab Nabi? Faqala, qad kana min qablikum yu'khadur rajulu fayughfaru lahu fil ard. Yaj'alu fiha
thumma yu'ta bil minsyar fayudau ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Wahai Khabbab bin Al-Arati, sungguh orang-orang sebelum kamu, orang mukmin sebelum kamu dahulu, ya, yakni pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman mereka. Apa ujiannya? Yu'khadur rajulu, ada seorang mukmin ditangkap oleh kaumnya yang kafir. Fayufaru lahu fir'at, lalu ia ditanam di bumi hingga yang apa namanya separas leher dia. Tubuh badannya ditanam, hanya nampak leher ke atas yang nampak, kepala yang nampak. Fayuj'alu fiha, dia kafir itu thumma yu'ta bil minsyar. Kemudian kaum yang kafir itu datang membawa minsyar. Minsyar itu gergaji. Minsyar, gergaji. Fayudau ala ra'sihi, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepala si mukmin itu. Fayas'alu nisfaini, lalu dibelah menjadi dua. Matilah maksudnya. Orang sebelum kamu, wahai Habbab, bukan setakat disuruh baring di atas benda yang panas. Mereka ditanam hingga paras leher, lalu dibelah kepalanya dengan gergaji, tapi mereka tetap berpegang pada imannya. Dia tidak meninggalkan iman. Itulah ujian iman orang sebelum kamu. Dan mereka mati dengan terbelah kepalanya karena digergaji, dan mereka tetap beriman. Ada yang begitu, wahai Habbab. Wa yumsatu bi amsyatil hadid. Ada yang lain, yakni disikat dengan sikat. Mistun itu sikat rambut. Bukan dengan sikat rambut biasa, tetapi bi amsyatil hadid, dengan sikat rambut besi yang dibakar. Sikat rambut terbuat daripada besi atau logam yang dibakar, dipanaskan, lalu digunakan untuk menyikat rambut mereka. Apalagi dagingnya, tulangnya, ya semua tercabutlah, mati juga. Tapi fama yasudduhu dzalik andini. Ujian yang berat hingga menyebabkan kematian mereka itu sedikit pun tidak menyurutkan keteguhan mereka beriman. Mereka rela mati, kehilangan nyawanya, terlepasnya nyawa daripada kehilangan imannya. Itu ujian iman yang diderita oleh kaum sebelum kamu, wahai Khabbab. Wallahi, demi Allah, wahai Habbab, kata Nabi, wahai Khabbab, la yutimmanna hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Demi Allah, wahai Khabbab, sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya ini, akan memberi kemenangan agamanya ini, sehingga suatu hari nanti bila agama Allah ini sudah menang, mengalahkan semua agama syirik dan musyrik, sehingga ada seorang peniaga, pengembara yang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Wadhibu ala ghanamihi, pengembala kambing di padang pasir tidak takut dimakan serigala. Maksudnya apa? Suatu hari nanti, wahai Khabbab, bila agama Allah ini telah menang, telah berjaya, dunia akan aman. Sehingga pengembara di padang pasir yang mengembara dari Sana'a ke Hadramaut pun tidak ada apa-apa rompakan. Selamat. Pengembala kami di padang pasir pun selamat. Suatu hari Allah akan beri kemenangan seperti itu. Karena waktu itu jamaah sekalian dipercayai jarak antara Sana'a dan Hadramaut ini jarak yang paling ganas. Tidak ada orang peniaga selamat berjalan antara dua kawasan ini. Sedangkan itu adalah boleh katakan jalur perniagaan yang sibuk.
Orang pasti lalu situ. Tapi bila lalu di kawasan itu tak ada yang selamat karena banyak rumpakan. Lalu apa pesanan Nabi kepada Khabbab bin Al-Arati yang disiksa baring atas besi panas itu? Walakinnakum tastajilun, walakinnakum tastajilun, walakinnakum tastajilun. Tapi kamu ini, wahai Khabbab, tastajilun, kamu ini nak cepat sangat menang. Kamu ini nak cepat sangat selesa. Kamu ini nak cepat sangat berjaya. Bahasa mudahnya lah, seakan-akan Nabi begini. Nabi tidak meremehkan penderitaan, ujian, fitnah, penyiksaan yang dilakukan oleh musyrik kepada Khabbab. Sama sekali tidak Nabi meremehkan. Tapi seakan Nabi berkata begini, wahai Khabbab, kamu ini baru aja disuruh baring di atas besi yang panas. Itu pun kamu sudah suruh aku bermohon pada Allah supaya Allah tolong kita. Orang sebelum kamu, wahai Khabbab, dibelah kepalanya hingga mati. Iman tidak keluar. Jadi Nabi bukan meremehkan ujian fitnah yang dialami oleh Khabbab. Tapi Nabi suruh Khabbab membandingkan. Beratkah ujian yang kamu alami ini? Bila kamu bandingkan dengan ujian-ujian iman yang Allah timpakan pada orang sebelum kamu. Masya Allah. Begitu ujian iman. Jadi kalau orang iman, mukmin orang seperti kita hari ini jamaah sekalian, ya diuji mungkin dengan peniaga rugi, diuji katalah dengan hilang barang, diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, diuji dengan wabak corona, diuji mungkin dihadkan batasan pergerakan kita, kan? Diuji mungkin dengan kehilangan kerja, diuji dengan apa namanya nih cuti tanpa gaji, diuji mungkin hingga hari ini belum punya rumah sendiri, belum. Bandingkan ujian yang kita alami kita bandingkan dengan ujian yang pernah dialami Khabbab bin Al-Arati. Kan ujian kita terlalu kecil. Khabbab bin Al-Arati yang merasa ujiannya sangat berat sekali, ujian imannya. Lalu Nabi suruh bandingkan ujian yang dia terima dengan ujian musibah yang menimpa kaum sebelumnya. Nabi bahkan kata, walakinnakum tastajilun. Kamu nak cepat sangat senang. Baru macam itu pun sudah. Masya Allah. Allah tahu sebetulnya. Tanpa diuji, tanpa Allah memberikan ujian, Allah tahu orang yang jujur atau tidak. Tapi bila diuji dengan itu, kemudian tetap beriman, barulah terbukti kejujuran imannya. Dan Khabbab bin Al-Arati tidak akan mundur walaupun selangkah. Ia sempat hijrah ke Madinah. Mukmin yang baik. Jumpa Allah ada tanda. Kalau dalam bahasa kita, bahasa orang awam, jumpa Allah meninggal ada saksi. Badannya bagian belakang tidak ada kulit, tidak ada daging. Rela disiksa hingga badannya cacat seumur hidup, semata-mata karena imannya. Jadi, kalau kita sebagai orang mukmin diuji iman kita, ya mas sekalian, ya jangan kita melihat ujian yang menimpa kita, coba belajar untuk membuat perbandingan. Sudah begitu beratkah ujian yang kita alami dibandingkan dengan ujian-ujian yang menimpa sahabat-sahabat Nabi, ujian-ujian yang telah menimpa umat-umat Muslim dahulu kala. Ini dia. Ya. Jadi ujian adalah pasti. Ya, sikap kita bagaimana hendak menghadapinya. Itu kesimpulan penting daripada dua ayat ini. Saya jadikan satu, surah Al-Ankabut 23 dan surah Muhammad 31. Baik, sekarang jamaah sekalian, mari kita teruskan. Yakni yang berikutnya.
Muka surat 17. Muka surat 17. Ayat yang ke-11. Surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Yang ada buku, muka surat 17, ayat yang ke-11. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, orang-orang muslim. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang mukmin muslim, bukan kepada orang kafir. Kepada orang mukmin muslim. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, wahai nabiku, utusanku, tolong beritahu kepada umatmu yang mukmin dan muslim. In kana aba'ukum, jika adalah bapa-bapa kamu. Ini orang yang paling dekat dengan kita. Kayak ini ya, kita anaknya. Yang paling dekat yakni bapa dahulu. Barulah wa abna'ukum, dan anak-anak kamu. Karena kewujudan anak kemudian daripada kita. Kewujudan orang tua lebih dahulu daripada kita. Wa ikhwanukum, dan saudara mara kamu, adik-beradik, laki maupun perempuan. Ini yang ada hubungan nasab. Wa azwajukum, dan pasangan hidup kamu. Ini tak ada hubungan nasab, tapi ada hubungan musaharah, perkawinan. Dengan adanya perkawinan, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, lahirlah anak, keluarga. Itu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan. Kamu cari, kamu himpunkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatir akan kerugiannya. Sehingga kita menyayanginya, takut rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kita menyukainya, kita ridha akannya. Bila semua itu, bapa, anak, saudara mara, pasangan hidup, keluarga, harta benda, perniagaan, tempat tinggal. Bila semua itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, daripada cintamu kepada Allah dan cintamu pada Rasul, wa jihadin fasabilih, dan cintamu kepada jihad di jalan Allah dan Rasul, di jalan Allah. Apa amaran Allah? Rupanya Allah bagi amaran yang sangat-sangat keras. Amaran itu berbunyi fatarabbasu, fatarabbasu, fatarabbasu.
Maka tunggu oleh kamu. Tunggulah oleh kamu. Tarabbasu hatta ya'ti Allah, sehingga Allah mendatangkan bi amrih akan urusannya. Urusan di sini maknanya balasannya. Urusan di sini maknanya siksanya. Karena jika kamu lebih menyukai orang tua, anak, dan marah, pasangan hidup, keluarga, atau benda, perniagaan, tempat tinggal, daripada cintamu pada Allah, kamu korbankan Allah, kamu korbankan Rasulnya, semata-mata karena kamu mementingkan perkara yang disebutkan tadi, Allah kata, itu adalah kesalahan yang besar menurut aku, kata Allah. Itu kesalahan yang besar di sisi aku. Sebab itu jika kamu tidak segera mengubah haluan hidupmu, pandangan hidup kamu, bila cintamu berhadapan, aku uji. Adakah kamu hendak mencintai keluarga kamu, orang tua kamu, anak, keluarga, yang dengannya kamu terpaksa mengorbankan cintamu kepada aku? Atau kamu tetap mencintai aku, walaupun kamu mengorbankan harta benda kamu, orang tua kamu? Jika kamu lebih mengutamakan cintamu kepada yang disebutkan tadi, pada cintamu pada aku dan Rasulnya, Allah kata, siap, tunggulah sehingga aku mendatangkan balasannya, siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Ini amaran yang bagi saya sangat keras sekali kepada orang yang beriman. Orang kafir tak diancam seperti ini ya mas sekalian. Orang kafir tidak diberi indar sedekah kuat ini. Namanya kafir. Mereka terus dah diberitahu terus masuk neraka ini. Di dunia. Diancam seperti itu. Orang-orang yang beriman. Nah, inilah ujian. Hidup yang boleh katakan sangat berat. Karena kita dihadapkan kepada dua pilihan yang kita mesti memilih satu daripadanya. Mungkin dalam kehidupan kita pernah menghadapi satu situasi yang kita mesti hanya memilih satu dan mengorbankan yang satu. Lainlah kalau kita boleh memilih kedua-duanya dan tidak perlu mengorbankan salah satunya, alhamdulillah. Menyayangi Allah tanpa mengorbankan, menyayangi orang tua dan anak pinak, alhamdulillah. Menunaikan apa yang diminta oleh ahli keluarga, pasangan hidup, ya. Dengan tidak mengabaikan permintaan Allah, tidak melanggar permintaan Allah, alhamdulillah. Masalahnya bagaimana jika permintaan orang tua, permintaan anak, permintaan istri, permintaan keluarga, bila kita memenuhi permintaan mereka, pada masa yang sama kita terpaksa melanggar larangan Allah. Tapi kalau kita patuh kepada perintah Allah, maka permintaan mereka kita abaikan. Tengok. Karena yang diminta oleh mereka bercanggah dengan apa yang diminta oleh Allah. Coba, macam mana itu? Apa yang Allah minta kepada kita bercanggah dengan apa yang orang tua kita, anak kita, isteri kita, suami kita minta kepada kita. Mana yang nak diutamakan? Kalau seorang akan lebih menyayangi anak pinaknya, pasangan hidupnya, maka akan ditunaikan permintaan mereka. Tapi ingat, menunaikan permintaan mereka itu bermakna kita mengabaikan perintah Allah, melawan Allah. Inilah ujian yang berat sekali. Tapi Allah dah ingatkan, bila kamu mengabaikan, mengorbankan cintamu pada aku, tunggu sajalah saat aku menimpakan ujian. Contoh yang mudah dan semua kita tahu, hanya tinggal saja kita berusaha mencontohinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak sayang kepada istri dan anak, istri yang berjaya memberikan zuriat,
Hajar alaihissalam berjaya melahirkan anak nama Ismail. Ibrahim sangat menyayangi. Tiba-tiba Nabi Ibrahim disuruh memilih oleh Allah. Karena Allah suruh Ibrahim menempatkan anak dan istrinya, istri dan anaknya masih bayi, di tempat yang sangat jauh daripada negerinya. Di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Makkah waktu itu tanah gersang, tidak layak dihuni. Kemudahan asas tidak ada. Tapi itu Allah yang suruh. Bila Ibrahim terlalu menyayangi anak istrinya, pasti Ibrahim tidak akan lakukannya. Tetapi terpaksalah melanggar arahan Allah. Jika Ibrahim mengutamakan cinta taatnya pada Allah, maka istri dan anak, cinta kepada anak dia mesti dikorbankan. Sudah, karena Allah yang suruh, tidaklah. Nasibnya, wallahu alam, Allah yang suruh. Ibrahim berjaya. Lepas satu ujian, datang lagi. Lama tak jumpa. Jumpa anak rupanya sudah pandai berjalan sana, lari sana sini. Datang pula perintah, sembelih anakmu. Apa Ibrahim sudah kehilangan kewarasannya? Apakah Nabi Ibrahim sudah tidak ada rasa sayang sedikit pun pada anak dan istrinya? Ada. Ibrahim orang sangat menyayangi anaknya. Tapi Ibrahim lebih menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jika Allah yang zat yang sangat disayangi, dicintai, menyuruhnya untuk menyembelih anak yang dicintainya. Cinta Ibrahim pada Allah lebih besar daripada cintanya pada anaknya. Maka Ibrahim pun bersedia hendak menyembelihnya. Tapi jika Ibrahim cintanya pada Ismail melebihi dari cinta pada Allah, pasti Ibrahim tidak mau melaksanakannya. Ini ujian yang sangat-sangat berat sekali. Dalam ini Allah senaraikan beberapa perkara yang biasanya disukai oleh seorang. Dicintai, orang tua, anak, pasangan hidup, adik-beradik, keluarga, harta benda, perniagaan, usaha, tempat tinggal. Siapa yang tak suka? Inilah ujian. Ya mas sekalian, ayat ini ada sababun nuzulnya. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya. Sebab turun ayat ini yakni begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama umira bil hijrah min Makkah ila Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Amaral muslimina bil hijrah, Nabi pun perintah juga orang muslim untuk berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Sebelum adanya perintah hijrah pada Nabi, adalah sejumlah sahabat yang sudah hijrah ke Madinah. Sudah hijrah. Dengan sukarela. Waktu itu perintah hijrah belum. Begitu turun perintah hijrah pada Nabi, Nabi pun hijrah dan Nabi perintah semua untuk hijrah yang mukmin. Tapi fataraku amwalahum, dengan sebab hijrah itu mereka mesti meninggalkan harta mereka di Makkah yang mereka usahakan selama ini. Wa tijaratahum, meninggalkan perniagaan mereka yang mungkin sedang berkembang. Wa masakinahum, dan juga tempat kediaman mereka yang sudah selesa. Wa aba'ahum wa abna'ahum, dan mungkin bapa mereka yang kafir atau anak mereka yang masih musyrik. Wa ihwanahum wa azwajahu wa asharidum, semualah adik-beradik, pasangan hidup, keluarga yang masih musyrik kena tinggal. Harta benda, orang tua, anak, pinak, perniagaan, tanah, air tinggal. Yang musyrik. Allati tastati'u himayatahum. Wah, semua itu adalah perkara yang amat diperlukan dalam hidup. Apalah artinya hidup bila orang tua tak ada, anak tak ada, pasangan hidup tidak ada, harta tidak ada, tempat tinggal tak ada. Kan susah itu. Itu kena dikorbankan semuanya. Hijrah ke Madinah belum tentu, belum jelas nasibnya. Taraku kullu hadza wa hajarul ardh jadidah.
Mereka mesti meninggalkan semua itu. Makkah Al-Mukarramah yang dicintai dengan segala apa yang dimilikinya untuk berhijrah ke bumi yang baru. Tetapi walakinna minal muslimina marrokanu lidunya. Tapi ada daripada orang Islam yang waktu itu begitu bersandar harap kepada dunia. Dia bukan tidak tahu, dia bukan tidak faham akan arahan hijrah itu datang daripada Allah melalui Rasulnya. Mereka bukan tidak tahu bahwa itu perintah Allah dan Rasulnya mesti dipatuhi. Tapi mereka ini lebih menyayangi dunia dan isinya. Menyayangi tempat tinggalnya, keluarganya, perniagaannya. Fabaqau bijiwari amwalihim wa azwajihim. Mereka ini akan teruslah berkumpul dengan harta yang dikumpulkannya, pasangan hidup, walaupun pasangan hidup ini musyrik, anaknya pun musyrik, minal musyrikin. Kanatil wahidah minan nisa'il musyrika tata'allaqu biqadamiz zaujihal muslim. Istrinya yang masih musyrik, yang sangat disayanginya, bergantung harap pada suaminya yang dah mukmin. Apa akan jadi pada istri yang sangat disayanginya jika suaminya pindah ke Madinah? Tapi kalau aku tidak pindah-pindah, ini suruhan Allah. Aku maknanya menderhaka pada Allah, walaupun aku tidak akan kehilangan istri dan atau suamiku. Bila aku tidak mau kehilangan istri dan atau suamiku atau anak-anakku, ya aku mesti abaikan cinta kepada Allah. Orang mukmin serba salah waktu itu. Ya? Serba salah. Wa minhum man kana yahsad ya amalihi wa kasadi tijaratihi. Ada yang takut kehilangan keperniagaannya, harta bendanya. Allati bainahu wa bainal musyrikin. Kalau aku tinggalkan, habislah rumah aku dirampas oleh orang musyrik. Seronoklah mereka. Karena ada orang mukmin yang berat hati, lebih mencintai semua itu daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah. Hijrah itu berjihad. Masa itu ketika turun perintah hijrah, berjihad di jalan Allah itu makna berjihad itulah hijrah. Karena ada orang mukmin yang berat hati, maka turunlah ayat ini. Ayat ini adalah amaran yang keras daripada Allah buat mereka. Allah berfirman, fatarabbasu, tunggu oleh kamu. Sehingga Allah akan menurunkan, menimpakan bala terhadap kamu. Terhadap kamu. Ya marahimakumullah. Di dalam ayat ini, Allah Al-Haq, Allah yang maha benar, hendak menjelaskan kepada kita tentang nilai. Saya ulangi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang nilai keimanan. Al-intima al-imani. Allah hendak menjelaskan tentang nilai bersandar itu hanya kepada keimanan pada Allah. Seberapa besar sebenarnya nilai sikap menyandarkan diri hanya kepada Allah ini, seberapa besar nilainya dalam hidup. Wa yudribul min ala dzalik faqad kana muslimun yatim imanu hatta yuhajir. Allah tetapkan dalam ini tidak sempurna iman seseorang. Bahkan dinafikan keimanan iman seorang mukmin saat itu. Selagi mereka tidak berhijrah. Wa yusarimu ahlahu wa qad wa yuqatiuhum. Walaupun dengan berhijrah itu, yang dengannya iman jadi sempurna, terpaksa mereka mengorbankan keluarganya, hartanya, pasangan hidupnya, rumah tempat tinggalnya. Dan tentu ini sangat berat sekali. Ujian ini sangat-sangat berat ya mas sekalian. Karena meninggalkan sesuatu yang sangat dicintai.
ada di karangan ulama bagian ihsan. Kita tidak tahulah jamaah sekalian ini, mungkin tak tahulah sama ada ini bersifat subjektif atau bersifat objektif agaknya. Tapi jamaah boleh fikir sendiri ya. Beginilah, ini kata ulama ihsan. Menurut kita agak-agak, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat bagi kita? Disuruh mengorbankan sesuatu yang kita cintai, ataupun menerima menghadapi sesuatu yang kita benci. Mana agak-agak yang berat? Mengorbankan sesuatu yang kita cintai, ataupun menghadapi sesuatu yang kita benci. Ini sama-sama ujian. Sama ujian. Yang pertama tadi contohnya inilah. Mengorbankan, ujian berupa mengorbankan, meninggalkan keluarga, gini, anak pinak, gini. Akhirnya menjadi hidup sebatang kara. Tak ada keluarga, tak ada pasangan hidup, tak ada harta, tak ada rumah. Walhal asalnya senang lenang. Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Ini berat sekali. Apakah ujian yang seperti ini, yang lebih berat atau kita masih punya keluarga, kita masih punya anak, kita ada rumah, kita ada ini. Tetapi kita berhadapan dengan sesuatu yang kita benci. Apa itu? Musibah. Perniagaan rugi. Ada kematian. Anak kita mati. Orang disayangi mati. Bukan kita meninggalkan, disuruh meninggalkan yang kita sayang. Dia meninggalkan kita. Kita sehat, sakit. Namanya. Ada harta, duduk di negeri yang tidak aman. Penyakit di mana-mana. Banjir besar, tsunami, gempa bumi. Mana agak-agak yang lebih berat ujian ini? Saya tidak tahu, yang tahu pasti kita masing-masing lah. Tetapi, kata ulama ihsan, ujian iman daripada Allah berupa diperintah meninggalkan sesuatu yang kita amat cintai semata-mata karena Allah, itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat daripada menghadapi sesuatu yang kita tak sukai. Itu kata ulama ihsan lah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nabi Ibrahim pernah menghadapi sesuatu yang dia tidak sukai. Yalah, kan nak dibakar itu manalah orang suka. Ibrahim pernah diancam dan dibakar, dan betul-betul dibakar. Ya manalah orang suka nak mati dibakar. Mesti Ibrahim tidak suka. Tapi ini ujian iman. Ibrahim perlu bersabar. Itu sabar menghadapi sesuatu yang tak disuka. Pernah juga Ibrahim diuji untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yakni menyembelih anak. Kata ulama ihsan, mengorbankan sesuatu yang dicintai itu lebih berat. Sebab itu datang kemudian. Kan Nabi Ibrahim baru diuji oleh Allah menyembelih anaknya itu di hujung ujiannya. Sebelumnya pernah diuji dengan macam-macam ujian yang semuanya berhadapan dengan perkara yang tak disukai. Jadi itu proses tuh. Itu proses. Seujian yang besar itu rupanya pengorbanan terhadap sesuatu. Lainlah kalau kita disuruh mengorbankan sesuatu yang kita tak suka. Oh, itu tak apa. Patutlah bila Allah uji, bila Allah uji dengan ujian yang seperti ini, dan orang itu gagal, Allah sebut ancamannya. Tarabbasu. Tunggu oleh kamu. Kalau dalam bahasa kita sekarang, seakan Allah kata, siap loh.
siap loh. Berat itu. Saya tidak tahu dalam hidup kita lebih banyak diuji yang mana. Tapi mungkin kita diuji, lebih baik diuji dengan menghadapi berapa dengan sesuatu yang kita tak suka. Kenapa? Karena itu sebenarnya relatif lebih ringan berbanding kita disuruh mengorbankan sesuatu yang kita masih inginkan. Jamaah sekalian, ini penting untuk kita fahami jenis ujian supaya kita belajar banyak daripada kisah orang yang telah berjaya. Nabi Yusuf mula-mula diuji dengan apa? Berhadapan dengan perbuatan menimpa kepadanya sesuatu yang dia tidak sukai. Kan itu kan yang di ujian iman yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Campak dalam perigi, itu kan perkara yang Nabi Yusuf tak sukai. Berjaya diselamatkan tapi akhirnya dijual, jadi hamba abdi, hilang kemerdekaannya. Itu kan, Masya Allah, sesuatu yang tak ada orang suka lah. Menjadi fitnah bagi perempuan Mesir, itu benda yang tidak diinginkan sama sekali. Masuk penjara, mana ada orang yang masuk penjara? Yusuf tidak keinginan. Selepas Yusuf berjaya mengarungi ujian-ujian ini, apa ujian terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Yusuf diberi kesenangan, kemewahan, kekuasaan, boleh berbuat apa saja, semua orang Mesir patuh. Sekarang nak buat apa saja mampu berkuasa. Tiba-tiba adik-beradik yang dahulu menjahanamkannya, ingin membunuhnya dalam perigi, datang kepada Mesir dalam keadaan susah. Mereka tidak kenal Yusuf, Yusuf kenal mereka. Dan Yusuf ingat apa yang pernah dilakukan oleh abang-abang mereka. Jika Yusuf inginlah membalas dendam, dia ada kuasa, dia ada kemampuan, dia ada peluang. Aku ingin sangat, memang harus puas rasanya. Tapi saya tanah. Yusuf lebih puas rasanya, lebih tenang hatinya, bukan dengan membalas kejahatan adik-adiknya dengan kejahatan, tapi dengan memaafkannya. Dan untuk lulus dengan ujian yang seperti jauh lebih berat daripada ketika Yusuf diuji dicampak dalam perigi. Kalau cara dalam perigi apa? Dia nak melawan tak boleh. Nak minta belas kasihan tak dilayan. Nak keluar daripada perigi tak mampu. Segala ikhtiar yang nak dilakukan untuk membebaskannya mereka daripada ujian itu tak mampu. Ya hanya sabar je lah. Sabar. Tak ada caranya. Tapi ini tidak. Nak membalas boleh, ada kuasa. Kalau dia umpamanya membalas pun, adik-beradik tak tahu yang itu Yusuf, kan mereka belum kenal. Inilah beratnya ujian itu. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, saya yakin kita sudah lebih banyak diuji oleh Allah dengan berhadapan sesuatu yang kita tak suka. Dan hakikatnya ujian yang jenis seperti itu yang ringan. Dan kalau kita kembali pada hadis Nabi tempoh hari, ya Masya Allah kita jadi ya dirasa macam mana ya. Sebab Nabi kan memberitahu kita, seseorang itu akan diuji berdasarkan ikut kekuatan imannya. Bila imannya ada kekuatan, ujiannya bertambah berat. Bertambah berat. Bila imannya makin lemah, makin kurang, ujian pun makin ringan, makin ringan. Jadi kalau kita jadikan hadis itu sebagai ukuran lah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang ringan-ringan, yang belum berat-berat, ya mafhumnya iman kita masih perlu ditingkatkan. Gitulah. Ini penting, muhasabah hingga sedalam itu susah sekali. Syarat untuk kita jadi orang yang lebih baik kita mesti mau jujur pada diri kita. Jujur terhadap diri sendiri dalam muhasabah. Salah satu syarat muhasabatun nafsi
yang akan memberi manfaat kepada kita masing-masing, kita mesti bersikap jujur kepada diri sendiri. Bila kita lemah, berusaha mencari kelemahan diri. Dan bila jumpa kita mau lemah, oh rupanya saya masih terlalu sedikit, masih terlalu ringan. Macam tu. Tanpa ada keberanian untuk cakap jujur pada diri sendiri, sulit sekali kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Daripada sebelumnya. Ini dia. Jadi Allah sedang, saya katakan, memberitahu kita betapa tentang nilai keimanan kita, dan kita pada sahaja itu sangat-sangat besar sekali. Kerana iman seseorang tidak akan sempurna tanpa melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Termasuklah mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya. Ketika ayat diturunkan, sahabat macam-macam pertanyaannya. Ya Rasulullah, inna nu'tazalna man khalafana fi dinina qata'na aba'ana wa abna'ana wa azwajana wa aqaribana. Ya Rasulullah, jika kitalah terpaksa meninggalkan orang-orang yang berbeza agama, keyakinan dengan kami. Kan hijrah ke Madinah itu, yakni risikonya, akibatnya mesti meninggalkanlah orang-orang yang berbeza agama. Kan disuruh hijrah itu semata-mata karena menyelamatkan imannya. Tidak boleh orang mukmin masih terus duduk, bercampur, berkumpul dengan orang musyrik. Allah tak mau, kena pisah. Lalu orang mukmin bertanya, ya Rasulullah, jika kami semua meninggalkanlah dengan orang-orang yang berbeza keyakinan dengan kita, karena yang Allah suruh meninggalkan itu, ini bermakna kita akan putuslah hubungan dengan orang tua saya, orang kita, dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga yang masih kafir. Lainlah kalau orang mak bapaknya sudah mukmin, anak-anak mukmin, pergi sama-sama, tak ada masalah. Ini masalah tidak semua keluarga kita ni mukmin ya Rasul. Tidak semua orang tua kita mukmin, tidak semua anak beranak kita mukmin. Jadi kalau kita hijrah, mana kita kena tinggal mereka itu, putuslah. Waqifna alam walina wa tijarna bil fasad. Lagi pula macam mana tempat tinggal kami? Macam mana perniagaan kami? Waqifna malakina fil atakharub. Maka turunlah ayat ini. Yang ianya memberi makna bahwasanya kasbul iman. Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita tentang nilai ini, kasbul iman. Usaha kita bagi menyelamatkan iman kita. Usaha manusia bagi menyelamatkan imannya kepada Allah. Itu a'la min ayyi kasbin akhar. Itu adalah usaha yang tertinggi berbanding usaha apa saja yang lainnya. Saya ulangi. Kita berusaha bagi menyelamatkan iman kita kepada Allah, tauhid kita pada Allah, cinta kita pada Rasulnya, itu adalah ikhtiar usaha manusia, amal yang tertinggi sekali. Melebihi daripada ikhtiar usaha amalan apapun selainnya. Sebab itulah pengorbanan yang dituntut oleh Allah untuk membuktikan kejujuran iman seseorang sangat-sangat besar. Mengorbankan apa yang selama ini menjadi sumber, menjadi punca kebahagiaan, keselesaan, ketenangan hidupnya. Gedenya. Bekerja memang usaha yang mulia. Menyayangi pada maaf, usaha untuk menyandi silaturahim dengan adik-beradik itu perintah agama. Berusaha untuk punya rumah itu perbuatan yang disuruh. Tapi jika dengan menyelamatkan iman kepada Allah kita terpaksa mengorbankan semua itu,
maka kita wajib melakukannya. Karena tidak ada amalan yang lebih besar di sisi Allah. Tidak ada usaha yang lebih besar di sisi Allah. Melebihi daripada ikhtiar berusaha menyelamatkan iman. Lainlah ya mas sekalian, kalau dalam keadaan terpaksa. Itu ada ayat lain. Ada ayat lain dalam keadaan terpaksa. Contohnya, lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Coba lihat ayat ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-106. Surah 16, ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lainlah, ini pengecualian ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Man siapa sahaja kafara yang kufur billahi dengan Allah min ba'di imanihi selepas imannya. Maknanya siapa yang murtad gitulah. Dengan ayat mudah, siapa saja yang murtad. Illa man ukriha, kecuali sesiapa yang dipaksa untuk murtad, untuk mengucapkan kalimat kufur. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang, yakin dengan keimanannya pada Allah. Dia dipaksa untuk melakukan atau untuk mengatakan kalimat kufur, sedangkan hatinya tetap beriman pada Allah. Karena dipaksa tadi. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi siapa yang dengan lapang hatinya menyatakan kekufurannya, fa alaihi ghadabun minallah, maka Allah akan timpakan atau mereka ditimpakan kemurkaan daripada Allah, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ayat ini bermaksud Allah akan murkai orang-orang yang Allah akan bagi siksa yang amat pedih pada orang-orang yang satu, murtad. Satu, murtad. Kedua, orang yang menyatakan kekufuran, ucapan ke perbuatan, dan hatinya lapang, hatinya senang, hatinya rela, hatinya ridha. Orang ini dilaknat oleh Allah, dimurka oleh Allah. Adapun orang yang menyatakan kekufuran, kalimat kufur, atau melakukan perbuatan kufur karena dipaksa, sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah, ini dikecualikan. Allah tidak murka dia. Katalah orang disiksa macam tadi, contoh tadi ya. Ditanam hingga paras leher. Kalau dia tetap beriman, akan digergaji, kepalanya belah jadi dua. Lalu dia takut. Tak apalah, daripada aku mati, tak apalah, aku ikutlah apa kata kamu. Tolong janganlah kau gergaji kepala aku. Kamu suruh apa, suruh aku apa pun aku. Okey, kalau begitu. Kalau karena kamu ingin selamat, sekarang kamu ikut aku. Iyalah, sekarang kamu kena nyatakan
bahwa kamu sudah tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan itu satu, kamu tidak percaya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu kena berkata, buat pengakuan pada aku bahwa Al-Quran itu bohong. Katakan begitu di hadapan orang ramai. Lalu dia mengatakan begitu. Dia mengatakan Allah itu ada 3, Muhammad itu adalah bukan utusan Allah. Quran itu hanya dongengan orang-orang dahulu. Kan hakikatnya ucapan itu dah kufur tuh. Tapi karena dipaksa, disiksa dan tak tahu hatinya tetap beriman, maka orang ini dibenarkan dalam agama. Bukan disuruh ya, dibenarkan. Jika ia tidak mau mengucapkannya walaupun dipaksa tak mau, dan dia lebih rela mati, maka mati. Maksudnya. Jadi orang-orang yang Nabi ciptakan itu, yang dia dibelah kepalanya ini, katakanlah dia tidak maulah, belum bersedia mati, lalu ingin diselamatkan. Dan rela mengatakan apa yang sebagai yang dipaksa oleh yang tidak menyiksanya. Dengan syarat hatinya tetap beriman, tetap iman, itu tidak dihukum murtad oleh Allah. Tapi karena mereka ini tegas, kuat pendirian, maka ia mati syahid, mati syahid. Itu maksudnya. Tapi Allah yang maha mengetahui. Orang ini betul-betul terpaksa ke, sudah peringkat terpaksa ke, betul ke hatinya itu tetap iman ke, betul, itu Allah maha tahulah, itu hukumannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin silap menghisap hambanya. Itu kita. Tapi janganlah sikit-sikit terpaksa. Darurat itu susah lah. Susah. Ya, seperti mana dahulu, Masya Allah, kita kagum dengan saudara-saudara Muslim kita yang ada di Eropah. Waktu itu kisahnya berlaku di Perancis. Karena sebagaimana maklumat yang kita tahu, negara-negara Eropah, daripada sekian banyak negara di Eropah, perkembangan Islam yang paling pesat yakni di Perancis. Sebab konon Perancis adalah memiliki umat Islam terbesar di Eropah. Di Eropah. Sehingga banyak saudara-saudara kita Muslim, pelajar Muslim yang ya kena banyaklah semacam tindakan-tindakan yang diskriminatif. Halang macam mana Nabi kula tidak boleh penutup aurat, pakaian mesti diseragamkan. Jadi serba salah sih. Ada yang rela, tak apalah, saya lebih rela tidak belajar di kampus ini daripada saya suruh menanggalkan hijab kami. Ada. Alhamdulillah, mereka rela kehilangan peluang belajar di sebuah universitas pilihan daripada kehilangan daripada melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ada yang akhirnya dia tidak mau kehilangan peluang belajar, pada masanya juga tidak mau melanggar larangan Allah. Ya akhirnya ya semasa universiti mungkin bukalah jilbabnya, bila keluar pakai lagi. Ada yang begitu. Jadi bagi saya Masya Allah, kalaulah masih ada pelindungan, jadi kita tidak boleh sikit-sikit darurat gitulah. Ya kita respect kepada keduanya. Hasil yang pertama, lebih rela saya tidak belajar di kampus ini daripada kehilangan. Itu luar biasa itu. Dan waktu itu telah sampailah ke negeri kita berita itu, dan tentunya itu bagi saya sangat sinikal sekali lah. Sangat sinikal. Berita itu bagi kita sangat sinikal sekali. Tak sinikal macam mana? Saudara kita hendak menutup aurat di negeri kafir, berjuang mati-matian hingga rela dibuang daripada universitinya. Pelajar-pelajar mereka. Kita di sini bukan sekadar tidak dibuang, digalakkan. Digalakkan menutup aurat, digalakkan itu. Malah ramai yang tak nak. Jadi kan tak sinikal sekali ya. Di luar sana, rela kehilangan peluang, belajar di universiti pilihan, daripada melanggar larangan Allah. Di negeri kita masih ada rupanya pelajar-pelajar muslimah yang bukan sekadar tidak dilarang, bahkan digalakkan. Tapi masih juga. Ini kita itu saya kata, kalau kita muhasabah, ini boleh kita jadikan cara untuk kita muhasabah diri kita, masa diri kita. Jamaah sekalian,
Untuk sementara itu saja yang saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Mudah-mudahan, walaupun itu bagi saya sudah memadai, ada beberapa 1-2 perkara yang untuk menjadi penguat terhadap penjelasan surah At-Taubah ini, bahwa cinta kepada Allah tidak boleh dikorbankan dengan cinta kepada apapun, kepada siapapun. Jika bertembung, maksud saya. Jika bertembung. Tapi kalau mencintai selain Allah, dalam usaha kita, dalam konteks kita mencintai Allah, itu subhanallah, itu kebahagiaan. Kita disuruh mencintai ahli keluarga kita karena Allah suruh kita mencintai, melakukannya. Oh, itu luar biasa. Kita dapat kepuasan sendiri, kita juga dapat ganjaran daripada Allah SWT. Allah suruh menjaga harta kita. Jangan dimubazirkan. Lalu kita jaga betul-betul, kita pertahankan betul-betul jika ada orang nak mencuri, umpamanya. Karena Allah menyuruhnya. Masya Allah. Kita dapat kehilangan harta yang kita miliki, maka kita pun dapat pahala karena kita mempertahankan apa yang Allah suruh kita pertahankan. Ini jika tidak bertembung. Hanya jika bertembung, teman sekalian, kita tidak boleh mengorbankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kesilapan kita. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.